Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1737 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop 2 loh batu yang baru. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi, dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini adalah ketika Musa membuat ulang 2 loh batu yang dihancurkan Musa ketika Musa turun dari gunung Sinai dan melihat bahwa umat Tuhan bangsa Israel telah membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Itu membuat Musa marah, sehingga Musa melemparkan 2 loh batu itu di kaki gunung Sinai. Tuhan sangat murka kepada umatnya waktu itu karena kelakuan umat Tuhan yang melanggar hukum Taurat, hukum pertama dan kedua. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelanggaran umat Tuhan itu tidak bisa ditolerir, karena itu perbuatan yang sangat menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan murka kepada bangsa Israel. Namun Musa sebagai hamba Allah berhasil melunakkan hati Tuhan yang sedang murka itu, sehingga Tuhan tidak jadi membinasakan seluruh bangsa Israel, tapi sebagai konsekuensinya ribuan orang yang ikut menyembah patung anak lembu emas itu, mereka harus dibunuh.
Tuhan mau peristiwa anak lembu sapi itu menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi orang Israel untuk tidak main-main dengan Tuhan. Makanya Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kembali 2 loh batu yang dihancurkan Musa itu. Dan Tuhan mau Israel bertobat. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah melakukan hal yang fatal dalam hidup kita. Dan Tuhan langsung menegur kita dengan keras. Sehingga satu persatu apa yang kita miliki lepas, hilang, lenyap tanpa jejak. Dan satu persatu pergi meninggalkan kita. Apa maksud Tuhan memberikan kita pelajaran seperti itu? Tuhan mau kita bertobat. Amin. Datang cari Tuhan. Datang merendahkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Perhatikan di ayat 4 sampai ayat 7. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 6 dan ayat 7, Musa berseru kepada Yahweh, kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus itu. Musa melunakkan hati Tuhan dengan seruannya yang berkata, Tuhan Allah, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pengasih, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang berlimpah kasih setianya, Tuhan yang setia, Tuhan yang maha pengampun, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dosa umatnya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Musa berseru kepada Tuhan yang berdiri di depannya dengan mengatakan hal-hal yang memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya saudara, ketika kita jatuh dalam dosa dan ketika kita ada di dalam keadaan kita dihukum Tuhan, kita berseru kepada Tuhan seperti Musa ini kan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau pemurah, Engkau belas kasih, Engkau setia dan sebagainya. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat posisi Musa itu seperti itu. Sedang memohon, sedang berseru kepada Yahweh, kepada Allah yang Maha Kudus pada saat itu yang sedang murka, saudara. Sehingga Musa melunakkan hati Tuhan dengan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Musa berseru kepada Tuhan, lihat ayat 8 sampai ayat 14. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsa-Mu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau
berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka harus kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara lihat bahwa Musa berhasil melunakkan hati Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan memberi kesempatan buat bangsa Israel untuk bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, bukankah ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita? Saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita mau hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan hanya di mulut saja berkata bertobat, tetapi dari kelakuan karakter kita tidak ada perubahan untuk bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kita kesempatan, makanya kita masih bernapas saat ini supaya kita bertobat. Karena kalau kita sudah mati, saudara, sudah nggak ada kesempatan lagi untuk kita bertobat. Jadi kalau saudara masih hidup sampai saat ini, mari kita mau bertobat. Kita hidup dalam pertobatan. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Jangan menyembah selain Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda kita sudah serong hatinya. Kita tidak lagi menyembah Tuhan. Ketika waktu beribadah, kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Sudah tahu hari Minggu harinya Tuhan, saudara tidak datang beribadah kepada Tuhan, tidak pergi ke gereja. Itu tandanya saudara sudah menyeleweng, saudara. Saudara tidak lagi menyembah Allah Israel, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa itu. Makanya saudara tidak datang beribadah kepada Tuhan Allah Israel yang kita kenal, yang kita panggil di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi tandanya kalau kita sudah menyeleweng, saudara, sudah salah jalan, kita tidak lagi menyembah Tuhan, tandanya kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengikuti ibadah di gereja kita. Itu tanda kita sudah memiliki Allah lain. Mungkin Allah lain itu usaha kita, pekerjaan kita, harta kita, jabatan atau pangkat kita, atau jangan-jangan kekasih hati kita sudah menjadi Allah lain. Sehingga gara-gara mereka kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan ini jelas berkata bahwa Allah itu Allah yang cemburu. Ketika kita lebih mengasihi dunia ini daripada mengasihi Tuhan, Tuhan cemburu. Kalau kita tahu arti cemburu, saudara, kita punya kekasih hati, tapi ternyata kekasih hati kita punya selingkuhan. Pertanyaannya, saudara marah apa tidak? Pasti saudara sepakat dengan saya, pasti saudara akan marah, betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, itu membuat Tuhan murka kepada kita. Tuhan cemburu ketika kita lebih mementingkan pekerjaan kita daripada beribadah kepada Tuhan. Tuhan kita Allah yang cemburu. Kalau tadi saya katakan, ketika kita cemburu, kita reaksinya marah. Kalau Tuhan yang cemburu, saudara, reaksinya murka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak datang beribadah kepada Tuhan, kita sedang memancing murka Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang beribadah hanya kepada Tuhan yang kita sembah muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, kita melihat bahwa Musa berhasil melunakkan hati Tuhan. Amin.
Sehingga Tuhan memberi kesempatan buat bangsa Israel untuk berbenah diri, bertobat. Dari firman Tuhan ini kita dapat belajar dari Musa. Musa bisa seperti itu, saudara. Bisa melunakkan hati Tuhan karena Musa adalah seorang pribadi yang taat pada perintah Tuhan. Amin. Saudara lihat ayat 1, ayat 2. Tuhan perintahkan dia untuk buat lagi 2 loh batu yang baru. Pergi pagi-pagi ke Gunung Sinai, menghadap Tuhan dan sebagainya. Musa taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Ketika ada hamba Tuhan atau orang atau jemaat Tuhan yang taat kepada Tuhan, oh haleluya, itu dapat melunakkan hati Tuhan. Ketika orang yang taat berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan mendengar doa. Amin. Tuhan mengabulkan doanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Musa adalah seorang pribadi yang taat pada perintah Tuhan. Mari kita lihat diri kita. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, pertanyaannya sederhana. Sudahkah kita taat melakukannya? Kalau belum, mari kita belajar taat. Amin. Yang kedua, Musa adalah seorang yang bertanggung jawab. Tuhan suruh dia buat lagi 2 loh batu yang baru. Dia bertanggung jawab karena dia sudah menghancurkan 2 loh batu yang pertama. Jadi Musa harus bertanggung jawab untuk membuat itu lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Hati Tuhan dilunakkan Musa karena Tuhan melihat pribadi Musa yang hidupnya taat pada firman. Dan yang kedua, karena Musa memiliki pribadi yang bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Sudahkah kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Mungkin itu satu pelayanan, mungkin itu juga satu harta, benda, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya sederhana, sudahkah kita bertanggung jawab atasnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi jangan lari dari kenyataan. Jangan jadi pengecut, saudara. Mari kita mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita mau kerjakan, lakukan itu buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Musa adalah seorang yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan, percakapan dia dengan Tuhan itu sama seperti seorang sahabat. Berhadap-hadapan, saudara. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini saya menangkap pesan, kenapa Musa bisa melunakkan hati Tuhan? Karena Musa adalah orang yang taat pada perintah Tuhan, seorang yang bertanggung jawab, dan yang ketiga, seorang yang intim, yang akrab, yang dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah seberapa dekat kita dengan Tuhan? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari, kalau saudara merasa, aduh saya masih jauh dari Tuhan, saudara, mari kita semakin banyak baca firman, semakin banyak punya waktu untuk berdoa. Mari semakin banyak waktu kita beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berbuat seperti itu, kita akan semakin hari akan semakin intim dengan Tuhan. Sehingga kita akan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan yang setiap kali kita baca, dengarkan, renungkan, kita akan mendapatkan rema di dalamnya. Kenapa? Karena kita intim dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir-akhir zaman ini Tuhan tidak mencari orang kaya, orang pintar dan sebagainya. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang intim, yang mau dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, kita melihat
Tuhan itu Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya, setianya. Dia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dosa umat-Nya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mari kita mau sembah hanya Allah Israel, Allah yang kita panggil di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada padamu berhala, ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Biar lagi yang kita sembah hanya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar dari Musa. Kenapa Musa bisa melunakkan hati Tuhan? Karena Musa memiliki pribadi yang taat pada perintah Tuhan. Musa seorang yang bertanggung jawab, seorang yang intim, dekat, lekat, erat, akrab dengan Tuhan. Makanya setiap kali Musa datang kepada Tuhan yang sedang murka, Musa berhasil melunakkan hati Tuhan karena dia memiliki pribadi tadi yang taat, bertanggung jawab, dan dekat intim dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberikan umur panjang kepada mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maumuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.